Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Khairul Anam, guru kita dan Ustadz kita, sekaligus Sobat Republika yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian Ramadan dengan tema terkait dengan mubtilatus shaum atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baiklah, agar kita mempersingkat waktu, mungkin saya tidak perlu memberikan pengantar yang cukup jauh atau cukup lebar lagi. Kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz Khairul Anam. Sebagai informasi, beliau adalah Kepala Program Studi Syariah Islamiyah atau Hukum Islam di Universitas Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Baiklah, apa kabar Ustadz Anam? Alhamdulillah baik Ustadz Nasih. Assalamualaikum Ustadz Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah, kita persilahkan waktu untuk Ustadz Anam memberikan paparannya. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ustadz Nasih yang dimuliakan Allah, para sahabat Republika dan kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyimak kajian ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, belajar bersama mengenai beberapa bagaimana disampaikan oleh Ustadz Nasih tadi, perkara yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum, ya, perkara yang membatalkan puasa. Akan kita mulai dari hal-hal dasar terkait dengan perkara yang membatalkan puasa. Nanti insya Allah akan kita kembangkan yang dipertanyakan oleh masyarakat, terutama nanti pasti terkait dengan persoalan medis, persoalan pengobatan, ya. Sebatas mana nanti akan kita bahas, sebatas mana pengobatan atau tindakan medis itu membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Kira-kira itu nanti Ustaz Nasih, ya, yang akan menjadi pembahasan kita. Tapi sebelumnya akan kita mulai dengan kajian fiqhiyah dasar terkait dengan mubtilatus shaum. Dijelaskan di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, ini kitab fikih madhab Syafi'i. Kita memakai madhab Syafi'i karena mayoritas muslim di Indonesia, saya yakin, mengikuti madhab Syafi'i, sadar atau tidak, ya, maka kita baca ketentuan dasarnya di dalam fikih madhab Syafi'i. Ada 11 mubtilatus shaumi ahadasyar. Ada 11 hal yang membatalkan puasa. Saya bacakan ringkas, ya. Yang pertama, dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu ke dalam bagian tubuh yang disebut lubang. Bagian tubuh yang disebut lubang, ya. Nanti ada penjelasan, lubang ini termasuk lubang hidung, termasuk juga lubang telinga, termasuk juga lubang dubur, ya. Sesuatu yang disebut lubang. Kemudian al-qai'u. Al-qai'u itu maksudnya muntah, ya, sana ya, sengaja muntah. Jadi melakukan manuver yang menyebabkan muntah. Nanti pada prinsipnya begini, pada prinsipnya yang disebut yang membatalkan puasa itu al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Yang membatalkan puasa itu karena adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan yang keluar. Nah, tapi ini yang menyengaja
tukan tangan atau dengan apa kan itu juga membatalkan puasa. Tapi pada prinsipnya nanti yang membatalkan puasa itu al-fitru mimma dakhal walaysa mimma kharaj. Memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh, bukan mengeluarkan, kecuali muntah ini dalam kasus tertentu. Kemudian berikutnya adalah al-jima'u, jima' atau bercinta ya dengan lawan jenis, dengan suami atau dengan istrinya. Kemudian berikutnya wa khurujul mani mubasyaratin. Wa khurujul mani mubasyaratin. Keluarnya sperma ya, air mani yang disertai mubasyarah. Mubasyarah itu bisa berhubungan intim atau bisa dilakukan dengan tangan misalnya dan lain-lain. Bisyahwatin dengan syahwat ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi, dengan sengaja dan seterusnya. Nah, nanti ada penjelasan di sini, ada keluarnya mani atau sperma baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan secara tidak sengaja, seperti ikhtilam ya, seperti tidur kemudian mimpi basah di siang hari, itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Kemudian wal jununu lahdotan, tidak sadar dalam pengertian gila maksudnya ya, bukan pingsan, tidak sadar atau gila ya, bahasa vulgarnya, walau lahdotan meskipun sebentar saja. Kemudian wasukru, mabuk bisa jadi mabuknya kalau minuman pasti otomatis membatalkan. Ini mabuk maksudnya dia mabuk karena sesuatu yang entah disengaja atau enggak, atau bekas malamnya ya, mungkin dia minum atau mengkonsumsi sesuatu sehingga mabuk paginya. Maka dalam keadaan seperti itu dia batal puasanya. Wal igma'u in ta'adda bihima walahdo. Yang berikutnya adalah igma atau ayan atau kejang ya, tidak sadarkan diri tapi sampai kejang ya, itu juga membatalkan puasa. Warida kemudian murtad, wal haid wan nifas, kemudian haid dan nifas, ibu-ibu yang haid dan nifas, wal wiladah dan melahirkan, itu secara otomatis puasanya batal. Nah, nanti bagi ibu-ibu seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bagi ibu-ibu yang hamil, yang haid atau nifas atau melahirkan, nanti dia mengganti puasanya di hari yang akan datang ya, di luar bulan Ramadan. Puasa seperti disampaikan kemarin bagi ibu-ibu pun tidak ada bonusnya ya, berbeda dengan sholat. Kalau misalnya di tengah ibadah puasa kemudian tiba-tiba keluar darah haid dan nifasnya, maka batallah ibadah puasanya. Itu kira-kira pengantar kita untuk mengkaji sesuatu yang membatalkan sholat. Seperti disampaikan di awal tadi, al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Sesuatu yang membatalkan puasa itu pada prinsipnya adalah karena ada sesuatu atau benda yang masuk ke dalam anggota tubuh. Ya, nah tadi ditegaskan melalui lubang, melalui sesuatu yang disebut lubang. Nah, nanti di dalam kajian kita ada beberapa pendapat ulama mengenai apakah membatalkan puasa sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh tapi tidak melalui lubang. Ya, misalnya, dan ini mungkin belum terpikirkan ya pada saat kira-kira abad keempat Hijriah, terutama pada saat kitab-kitab fikih ini ditulis. Nah, dulu orang belum terpikir kira-kira memasukkan nutrisi atau makanan melalui infus, atau melalui injeksi, atau melalui bagian tubuh yang tidak disebut lubang. Nah, saya membaca beberapa referensi, kalau yang dimasukkan itu nutrisi, maka hukumnya sama dengan makan, ya, meskipun tidak melalui lubang, ya. Akan tetapi kalau yang dimasukkan itu obat, maka ada beberapa pendapat, ya. Ada beberapa pendapat, sebagian memperbolehkan, terutama dalam kondisi tertentu yang harus berobat ketika itu.
tidak bisa ditunda malam, maka diizinkan memasukkan benda, dalam hal ini obat, ke dalam bagian tubuh, tapi tidak melalui lubang. Kalau melalui lubang, tadi seperti disampaikan di awal, melalui mulut, melalui hidung, atau melalui dubur, itu tadi disampaikan batal puasanya. Akan tetapi kalau lewat jalur lain, pengobatan lewat jalur lain, itu sebagian ulama membolehkan. Dan nanti kira-kira pertanyaannya saya yakin akan berkembang ke soal vaksinasi ya, ke soal vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pada bulan Ramadan, siang hari dalam hal ini. Maka kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan, berarti boleh ya. Dan ini tidak dimaksudkan sebagai nutrisi seperti disampaikan di awal, tapi dimaksudkan sebagai obat dalam rangka melindungi kita dari berbagai penyakit, apalagi kategori penyakit yang berbahaya seperti COVID-19 ini. Saya kira itu dulu, Ustadz Nasyih. Mari kita kembangkan di dalam forum kajian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengantar. Baik, terima kasih Ustadz Anam atas paparannya yang sangat luar biasa. Ya. Dan insya Allah kita banyak beristifadah, banyak mengambil manfaat dan ilmu dari materi yang Ustadz Anam sampaikan. Baik Ustadz Anam, tadi kan sempat disebutkan bahwa salah satu hal yang membatalkan puasa adalah masuknya segala sesuatu dalam jaufan atau dalam lubang gitu ya, yang disampaikan kan tadi masuk lubang. Nah dalam konteks misalnya sebetulnya kalau semisal ada sesuatu itu masuk ke dalam kita itu secara tidak disengaja. Nah itu misalnya kita wudhu ya kan, wudhu secara nggak sengaja kita kemudian maksudnya kita mengusap wajah gitu kan, mengusap muka terus kemudian tiba-tiba masuk mulut. Nah itu bagaimana Ustaz kira-kira? Ya. Baik, masuknya benda atau sesuatu atau air ya ke dalam lubang secara tidak disengaja ya tidak membatalkan. Bahkan pada saat berpuasa kita masih diperbolehkan untuk berkumur ya, untuk sikat gigi masih diperbolehkan. Tapi makruh nanti setelah zuhur ya, setelah matahari bergeser dari tengah, itu makruh. Tapi masih diperbolehkan. Ya, apalagi kalau tadi kasusnya Pak Ibu, Sobat Republika, kalau misalnya ada benda yang tidak secara tidak sengaja atau kita naik sepeda, naik motor, tiba-tiba ada lalat misalnya atau nyamuk masuk ke mulut, ketelen. Nah, tidak sengaja dalam kondisi seperti itu tidak menjadi bagian dari sesuatu yang membatalkan puasa ya. Kondisinya berbeda dengan memasukkan secara sengaja.